Langkah atau cara awal buat thrift shop itu gimana? Langkah pertama, paling nggak kalian udah tahu ilmu dasar thrift. Misalnya thrift itu apa sih? Orang-orang biasanya cari barang di mana? Atau at least kalian udah follow berapa thrift shop yang udah ada. Jadi kalian punya gambaran thrift shop itu gimana ngejalaninya. Terus niat, asli cuy, penting banget. Kayak kalian kalau nggak niat, kayaknya ngelakuin apapun nggak bakal bisa. Siapin modal, nggak harus banyak. Pergi deh thrifting atau thrifting online. Terus laundry, foto, posting deh di IG thrift shop yang kalian punya. Oke, cara yang pertama yang paling gampang tentunya buat sobat yang baru memulai, sobat bisa mulai dari Instagram. Sobat bisa jualan dengan foto produk-produknya lalu dipost di Instagram jualan atau di Instagram pribadi, terserah, yang penting buat jualan. Bagusnya sih dipisahin ya antara Instagram pribadi atau jualan. Posting satu persatu produk-produk yang sobat jual. Sobat bisa mainin hashtag, hashtagnya jangan banyak-banyak, maksimal 10 hashtag aja. Sobat deskripsikan produknya seperti apa, apakah sudah di apa belum, misalnya harganya berapa, atau misalkan harganya mau disembunyikan boleh, tapi kalau yang awal-awal tunjukkan aja harganya, kasih aja harga murah. Yang penting sobat punya engagement dengan viewer sobat. Lalu apalagi nih, sobat bisa dengan posting di IG story sobat bisa gitu kan, misalkan tiap hari minimal 1 kali IG story tentang jualan sobat. Dan sobat bisa juga IG live. Nih, IG live ini seru banget karena Instagram punya fitur live. Jadi sobat bisa live di toko, di rumah, atau di kamar mandi. Bebas ya, gimana sobat aja live-nya tentang jualan sobat. Ini enak banget nih, jadi penonton bisa lihat langsung kondisi barang saat itu juga. Kalau sobat sudah punya Instagram, tentunya kalau punya Instagram aja kayak kurang pas ya karena transaksinya cuma bisa transfer aja. Sobat diwajibkan punya akun Shopee. Nah, akun Shopee ini banyak banget manfaatnya. Yang paling penting adalah bisa untuk transaksi bersama. Sobat bisa menggunakan Shopee untuk transaksi lebih terpercaya dan juga biasanya ada gratis ongkos kirim, lumayan. Tapi selain itu, sobat justru bisa memanfaatkan Shopee lebih banyak lagi nih, tidak hanya untuk transaksi aja. Contohnya saya, jadi ketika saya mulai beli bal, jual satuan, itu saya jualnya di Shopee Live. Jadi sobat harus cobain fitur live di Shopee. Tidak hanya di Instagram, sobat juga bisa di live Shopee. Bedanya apa? Jadi gini, kalau di Instagram itu kan yang nonton kita biasanya cuma yang sudah follow kita. Tapi di Shopee, penonton kita yang nonton kita live itu semua akun yang punya Shopee. Siapapun itu, baik itu follow kita atau enggak di Shopee-nya, tidak masalah. Mereka akan nonton kita kalau kitanya seru di ketika live-nya gitu ya. Jadi peluang kita mencapai customer itu lebih banyak lagi. Jadi manfaatkan fitur Shopee Live mumpung gratis. Lalu di mana lagi nih? Yang ketiga, sobat bisa jualan di Tokopedia. Tokopedia juga sama, untuk transaksi bisa dan juga bisa live. Meskipun fitur live-nya baru launching tahun ini kalau nggak salah ya, baru-baru lah. Harusnya dari dulu tuh. Dulu juga pernah ada ya. Dulu saya pernah live di Tokopedia, cuman sistemnya harus ke kantornya Tokopedia. Kalau pengen tahu bagaimana saya live waktu itu di Tokopedia, bisa tonton linknya di sini bareng Bang Opin. Lalu yang keempat, sobat bisa jualan juga di Facebook. Facebook juga ada fitur live-nya, banyak banget yang jualan di Facebook dengan live. Selain untuk jualan, tentunya Instagram, Shopee, Tokopedia, dan Facebook juga bisa buat hunting atau bisa membeli produk-produk thrifting. Jadi kalau buat sobat nih yang masih bingung atau saya pengen ke Gede Bage tapi jauh, ke Pasar Senen tapi jauh, sobat bisa hunting ke orang-orang yang jualan di Facebook, Shopee, atau di Instagram. Jadi sobat coba aja beli 1 atau 2 dari toko tersebut lalu dijual lagi. Dan yang terakhir, sobat bisa jualan lewat WA status atau status WA. Jadi buat sobat-sobat yang baru mulai, udah pasti nih minimal pasti punya WA ya. Difotoin produknya lalu di-update status. Produk-produk yang sobat update di status tentunya hanya bisa dilihat oleh kontak yang sudah sobat save. Tentunya terbatas, gimana makin banyak kontak yang sobat save, makin banyak orang-orang yang melihat update status sobat. Nah, itu beberapa tempat-tempat yang bisa sobat jualan.
via online tentunya. Beda lagi kalau misalkan sobat langsung buka offline atau bisa buka toko gitu ya. Itu tentunya sobat wajib punya stok produk yang lumayan banyak dan juga harus punya tempatnya baik di rumah maupun tokonya sewa, itu beda jalur ya. Dan boleh-boleh aja, dan itu lebih baik karena tentunya dengan niat yang menggebu-gebu tentunya harus direalisasikan, baik itu jualan online maupun offline. Tapi aku mau kasih tahu dulu nih, video ini adalah tips dan trik jualan baju thrifting secara offline. Oke, ada 7 tips dan triknya. Ikutin terus. Nah, Tera, sebenarnya yang pertama ini adalah simple banget. Ini dia tipsnya. Ini tips dari segala tips, yaitu adalah berdoa. Itu tips yang pertama ya, Tera. Kadang kita tuh suka lupa melakukan hal kecil ini gitu loh. Ini sebenarnya sederhana, tapi ini justru adalah kunci keberhasilan kalian semuanya. Ya, jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan kalian, termasuk dalam menentukan ingin bisnis pre-love ini atau thrifting ini atau second atau bekas. Oke, Tera. Kedua nih, Tera, kalau misalkan ya kalian bingung nih jualan offline tapi kalian nggak punya toko, Tera, jangan khawatir, Tera. Kalian bisa jualan di rumah kalian sendiri, Tera. Bisa jualan di depan pagar kalian. Kalian bisa bikin simple deh, nggak usah kasih pertanda atau sign bahwa kayak lampu neon box gitu atau misalkan lampu kelap-kelip gitu, nggak perlu kayak gitu. Cukup dari kardus bekas ya, kalian tulis pakai spidol yang permanen. Kalian bisa kayak misalkan lagi sale 103 atau sale 104. Jadi kayak gimana caranya kalian, tulisan kalian itu bisa menarik lingkungan di sekitar kalian kayak gitu. Nah, jadi misalkan kalian bisa tulis kayak itu tadi dengan harga atau misalkan dengan dijual, sisa ekspor atau sisa import atau macam-macam deh, Tera. Gimana caranya ya? Sekarang gini, Tera, posisikan bahwa kalian adalah pembeli, bukan penjualnya ya. Jadi ketika kalian merasa kalian adalah pembeli, kalian tuh pasti gimana ya caranya pembeli ini tertarik gitu. Jadi misalnya gini, kalau kalian deh ke pasar gitu, kalian beli sayur, gimana caranya kalian tuh bisa milih itu si tukang sayur itu? Nah, tentunya karena sayurannya bagus kan. Nah, kalian juga harus ikutin, maksudnya pola pikirnya seperti itu ya, Tera. Jadi pola pikir pembeli gitu loh, bukan lagi pola pikir penjual. Nah, itu yang kedua ya, Tera. Jadi kalian bisa buka, istilahnya buka lapak, buka warung, buka toko di rumah kalian sendiri gitu loh. Paling ya modal-modal gantungan lah, kalian tinggal gantung-gantungin aja gitu. Sampai sini sudah jelas ya. Lalu kita akan masuk pada tips dan trik yang ketiga. Tera, setelah kalian buka lapak nih atau toko di rumah kalian sendiri, kalian juga bisa buka lapak di keramaian. Seperti di CFD, di bazar-bazar, itu sangat memungkinkan bahwa penjualan offline kita bisa meningkat perlahan-lahan karena itu kan ibaratnya promosi ya, Tera. Nah, udah gitu kalian juga bisa sama salon-salon tuh, Tera. Nah, biasanya kalau salon-salon itu kan lebih banyak perempuan ya, ataupun tempat-tempat futsal tuh. Kadang-kadang tuh pasti, kalau sebenarnya sih udah ada beberapa yang buka pastinya di kota kalian. Nah, kalian juga bisa pikirkan tuh gimana tuh kerjasama sama mereka, kayak mungkin di depan area parkirnya kalian bisa buka lapak di situ. Bisa banget tuh, Tera. Tera, masuk ke tips dan trik yang keempat. Kalian harus bentuk reseller. Maksudnya bentuk reseller itu seperti apa? Kayak gini deh, simpelnya adalah kalian kayak ngajakin temen kalian atau saudara kalian atau siapapun yang kira-kiranya tuh agak sedikit nganggur ya, Tera, atau misalkan punya waktu luang yang lebih banyak, kayak kamu mau nggak nih jualin ini, dari aku harganya segini, dari kamu terserah kamu bisa naikin. Seperti itu, Tera. Jadi kalian tuh nggak capek juga jualan sendiri, nggak capek juga koar-koar sendiri gitu. Jadi misalkan kalian kurangin 5.000 atau 10.000 dari pendapatan kalian, tapi ya udah biar aja itu orang yang bantu kita. Seperti itu, Tera. Jadi kita juga nggak capek sendiri gitu. Istilahnya tuh kayak ada kaki-kakinya gitu. Ya seperti MLM lah, semacam itu.
Kita masuk ke yang 5 ya Tera. Yang kelima adalah itu beritahu komunitas kalian Tera. Kalian misalkan punya ibu-ibu arisan atau ibu-ibu tetangga atau juga kumpulan mbak-mbak tetangga. Nah kalian bisa banget tuh beritahu mereka kalau ya kalian jualan baju-baju pre-love dan itu murah dan itu udah bagus, istilahnya udah dicuci atau udah di laundry ya. Kalian jangan mengecilkan atau meng-underestimate komunitas-komunitas kecil seperti itu ya Tera. Oke? Nah Tera, ini tips dan trik yang keenam, yaitu membuat selebaran ya Tera, atau flyer atau brosur. Caranya gimana Tera? Ribet nih, mesti desain ini itu. Enggak Tera, enggak perlu ribet-ribet kayak gitu. Kalian nih misalkan ya, tinggal tulis aja di selembar kertas gitu, misalkan di selembar kertas seperti ini ya, yang kecil aja Tera. Jadi terserah kalian sih, kalau kalian memang bisa gambar baju ya boleh, atau enggak kalian gunting dari majalah ya, mode baju gitu, gambar baju gitu, kalian tempel di sini, lalu kalian bisa tulis di sini kayak misalkan promo jualan sisa ekspor baju. Bang. Terus kalian bisa kasih tahu alamat kalian di sininya atau kontak person kalian. Udah, ini kan ada fotonya nih tadi ditempel. Nah, ini kalian fotokopi Tera, kalian fotokopi. Jadi tuh kalau udah difotokopi biasanya bentuk gambarnya ini nggak kelihatan gitu. Jadi lebih lucu sih. Ya memang ada pengeluaran biaya sedikit, tapi nggak jadi masalah sih. Sebenarnya kan kalau fotokopi tuh kalau yang size-nya kecil itu lebih murah ya Tera, jadi kan biasanya HVS, mungkin bisa satu HVS itu dibagi 4 gitu ya. Jadi dia cukup kecil tapi kalian tuh informasinya ada di sini. Nah, itu juga kalian bisa bagikan di pasar atau di perumahan-perumahan sebelah atau misalkan di tempat-tempat kos di daerah kalian gitu. Pokoknya jangan jauh-jauh lah, kalau bisa ya cuma 1 kilo atau 2 kilo dari tempat kalian gitu. Jadi ketika orang mau datang ke tempat kalian tuh nggak males karena deket ternyata seperti itu. Kalian tinggal taruh aja di mana ya, sebenarnya sih paling simple kalau kalian mau tuh taruh di pasar atau taruh di Alfamart atau di Indomaret. Jadi kan orang tuh biasanya lalu lalang gitu kan ya, orang tuh paling seneng banget biasanya ke Alfamart atau ke Indomart. Nah kalian bisa tuh berdiri ya sejam 2 jam sambil bagiin brosur itu. Oke? Promosi pada saat awal-awal itu bisa dari Instagram kalian sendiri dulu, terus minta bantuan teman-teman deket kalian buat promosi juga. Tapi pastiin dulu thrift shop kalian itu udah cukup menarik buat dipromosiin. Jadi pas promo itu ngaruh. Terus bisa coba promote sesama thrift shop atau paid promote berbayar. Pokoknya intinya biar laku dipromoin deh.